Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virga Perdana Sakti. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendengar itu ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya di akhir di padang mahsyar nanti ibu akan meninggalkan anaknya, anaknya akan meninggalkan ibunya, dan teman akan meninggalkan temannya, dan seterusnya lah. Mereka akan memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, meski itu orang tuanya atau ibunya atau ayahnya, itu tidak dipikirkan. Pertanyaan saya, apakah cinta itu hanya berlaku di dunia? Bahannya biasa tapi pertanyaannya kreatif gitu. Oke, top. Betul kan itu ya. Soalnya Dari mana? susah dipahami kalau orang Madura takon kaya awak mangel aku pahami. Gerobokan. Berarti manusia purba. Manusia tertua di seluruh dunia ada di Gerobokan, Kabuh, Jombang, dan di Sragen. Oke, kedua. Selamat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Febi Lasmana dari Gresik. Tadi Gus Muskan menerangkan tentang menghargai seseorang, terutama menghargai orang tua. Lah, pertanyaan saya gini Gus, kita sejak kecil masih dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayah, ataukah ayah itu bisa dengan orang tua perempuan sejak kita dalam kandungan, dan sampai saat ini seorang ayah tersebut tidak memberi nafkah sama sekali kepada kita. Lah, lalu ketika ayah kita sudah tua, dia sudah lanjut usia, itu mau ikut kita kembali, mau kembali kepada kami, dia sudah tua dan ingin kita merawatnya. Lalu hukumnya bagaimana, dan saya juga minta sarannya kepada Gus Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga fakta kehidupan yang luar biasa. Iku awakmu dhewe ya berarti. Ya. Dewe Gus. Oke, bagus. Insya Allah Gus Mus akan memberi jawaban yang melegakan, rasional dan bijaksana. Insya Allah. Monggo terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Hadi Wijaya. Saya lahir di Surabaya, besar di Gresik, KTP saya Blitar. Alhamdulillah sekarang tinggalnya di Sidoarjo. Nek kebetulan ini gak miso ya apa ya? Ya. Gus, tolong dipahami ini awal pemahaman Gus Mus ya. Karena ada maknya ini dapuran ini ketika gak miso ya apa lihat ya. Aja dihancur itu gitu. Kok terus tinggal di Sidoarjo, rabi di Jombang ngono ya. Mboten, angsal tiang Gresik kalau. Oke, ya wes. Pertanyaan saya, kan Allah pernah ngendikan di surat Al-Baqarah, insyaallah kalau tidak salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seolah-olah ibadah satu-satunya tujuan yang harus kita capai. Nah, tadi Gus Mus ngendikan bahwa kita pernah mendengar cerita bahwa di alam barzah, di akhirat nanti, ketika Gus Mus tidak terima dengan saya, seumpama walaupun sebegitu baiknya ibadah saya tetap tidak bisa masuk surga karena ada hakul adam di situ, dimana ketika kita meninggal biasanya kan barang siapa yang masih mempunyai urusan hakul adam harap menghubungi keluarga. Jadi seolah-olah yang paling tinggi yang mana Gus? Yang ila liya'budun tadi kan hablum minallah. Kalau yang masalah non sewu pisu-pisuan tadi kan hablum minannas. Jadi hablum minallah kah yang paling tinggi, atau hablum minannas ternyata di akhirat nanti juga masih bisa menyangkut kita? Ya nek dhek bedakno dunia akhirat iku berarti arek maknya semester pertama.
Ya meso iku ana akibat akhirate, ya ta gak rek? Ya ta gak? Awakmu ibadah akhirat juga akan ada akibat akhlak di dunia. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang tidak bersifat dunia akhirat sekaligus. Kalau pemahaman di semester pertama maknya seperti itu. Berarti awakmu ya kagian ron rene ku apa? Blitar, Surabaya, Sidoarjo, Bunga. Mengenai dikubur di Cirebon kan ya. Oke, terakhir Mas Bakang Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bagus saking Surabaya, kotae arek bonek. Tepatnya di Bangunrejo, Jalan Bangunrejo, Jalan Demak. Di awal tadi saya sempat mendengar Gus Ipung berdoa bahwa nanti di tahun 2024 ini akan ada waliullah yang akan memimpin di Indonesia ini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Gus Ipung di tahun 2024 ini waliullah yang memimpin Indonesia ini siapa? Itu aja. Ya waliullah. Tadi doanya dari Gus Ipung seperti itu. Jenenge waliullah. Ya saya mulai Rabio terus dia anak jenengno waliullah jadi presiden dulu kan. Ngono ae ya angel-angel ya. Cara Indonesia goblok-goblokan ae wis ya. Gus nyuwun sewu Gus niki anak-anak sampean saya. Oh masih ada mbaknya. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Fitri dugi Mojokerto Gus. Ngeten Gus. Kan wonten wacananku napa mahabbah nggih. Kula dereng semerap arti makna sebenarnya tentang mahabbah. Nah, menurut Al-Khawariji dan Al-Qursairi niku untuk mencapai mahabbah iku ada tarafnya taubat, terus iqrar, terus saub. Niku ya napa kadose mahabbah yang sebenarnya yang harus kita tembusi teng Gusti Allah niku pripun? Mun dikula wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Jenenge sapa meneh? Fitri. Sapa rek? Sapa sing ngono. Fitri tanya tentang mahabbah. Apapun yang kamu baca, apapun yang kamu pelajari tentang mahabbah, kalau itu hanya dari kata-kata dan wacana, itu tidak akan sampai ke akarnya. Nek awakmu kepengin ngerti mahabbah kon takon arek iki lho. Iki wis duwe niat ngeterno mulih nang Mojokerto iki engko. Engko kon ngrasakno mahabbah kan ya. Ya. Saya kondo kula purun sampean terakhir tapi sampean berangkang sik teng parkiran. Jadi ya. Ya iki lho, arek iki sing kepuluhan iki lho. Kau sireng iki lho ya. Iki mang begitu disebut Mojokerto langsung ngene. Gak paham maksudnya ngene iki ya apa. Nyun sewu Gus, semoga Gus. Yang pertama apa? Yang pertama tadi Cinta dunia. Apa cinta hanya berkutik? di dunia saja. Iya. Jadi yang sampean baca itu adalah penggambaran dahsyatnya pada waktu itu. Itu hanya menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya seperti itu. Sehingga orang yang kasih sayangnya seperti ibu kepada anak saja itu sampai mengabaikan anak karena situasi yang luar biasa dahsyatnya. Jadi sampai kita tidak bisa bayangkan bagaimana ibu kok meninggalkan anak. Bagaimana sampai seorang yang menyusui itu menggambarkan suasana nanti itu. Jadi bukan lalu di sini kasih sayang sana terus tidak. Itu tidak ada kaitannya dengan itu, tapi kaitannya dengan si suasana pada Yaumul Fazail Akbar itu ada yang menggambarkan bahwa matahari seolah-olah satu kilan dari kepala kita. Itu gambaran saja.
wah kalau gitu matahari itu menurus mengkisar. Enggak. Menggambarkan bahwa orang itu nanti berenang dalam keringatnya sendiri. Itu semuanya untuk menunjukkan Yaumul Fazal Akbar. Kemudian yang itu gunanya awakmu maca sastra, karena ini bukan teks akademis yang Anda baca tapi teks sastra. Jadi itu amsal, itu perumpamaan, itu nuansa. Itu ini deh ya. Bagus. yang kedua, selaknat-laknatnya orang tua tidak bisa melebihi orang yang kepala munafik. Dulu ada kepala munafik, petua munafik yang luar biasa, sering dibicarakan di Quran maupun di hadis-hadis. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kebetulan anaknya Abdullah Junior itu seorang Muslim yang taat, dikasih oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika begitu beredar tentang kemunafikan ayah yang senior ini, Abdullah bin Ubay, banyak orang-orang yang kepingin membunuhnya. Ya, kan, bahkan sahabat Umar segala macam diceritakan juga sudah kepingin memenggal kepalanya. Karena itu lalu Abdullah Junior, anaknya ini matur kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kalau nanti ayah saya dibunuh oleh kawan-kawan itu, nanti saya ada rasa dendam dengan kawan-kawan saya kan. Bagaimanapun juga itu ayah saya. Biarlah saya sendiri yang membunuhnya, biar tidak ada masalah di belakang hari. Kanjeng Nabi tidak. Kamu harus baik kepada orang tuamu. Jadi kita berbaik kepada orang tua itu satu. Bahwa orang tua itu bagaimanapun itu nanti ada hisabnya sendiri. Tapi kewajiban kita adalah menghormati orang tua sebagai orang tua, birrul walidain. Jadi kita harus baik, bagaimanapun kita punya perasaan, oh ini dulu menerlantarkan kita, kok sekarang dia, ya kita baikilah. Itu ada nilai tersendiri oleh Allah yang akan pahalanya diberikan pada si anak. Karena pertama dia menghormati orang tuanya, kedua masih mau ngerumati orang yang dulu menterlantarkan. Jadi itu, ya. Kemudian yang ini apa tadi? Kamu tanya apa tadi? Kamu tadi tanya apa? Jadi bukan soal tinggi-tinggian ya, bukan soal tinggi-tinggian, tinggi mana Gusti Allah sama hablum minallah dan hablum minan nas, tidak. Cuma kita bergaul sebetulnya enak dengan Allah daripada dengan orang. Sebab apa? Sebab Allah itu baik. Hobinya mengampuni. Jadi kalau kita salah baca istighfar diampuni. Kita salah sembahyang diampuni. Pokoknya hobinya Gusti Allah itu ngampuni. Sementara orang itu sulit sekali mengampuni itu. Memaafkan itu sulit. Maka itu kita harus hati-hati justru dengan manusia. Kenapa? Karena sulitnya. Kalau kita itu kan terbalik. Kita pertentangan dengan Gusti Allah itu. Wah, sembahyang kurang kesini sedikit. Saya pernah pundak saya itu diginikan di sembahyang di terminal. Katanya menurut fatwanya Syekh Internet itu sekarang kiblat itu agak ke sana gitu. Aku diginikan. Nah itu kita berkelahi soal Idul Fitri yang 2, yang 3, Idul Adha yang 2. Itu ngapain? Wong itu urusan, itu hak Gusti Allah. Gusti Allah itu memberi kita. Saya dulu ngomong, Gusti Allah itu memberi keistimewaan pada orang Indonesia. Orang lain itu Idul Fitrinya cuma sekali. Orang Indonesia dikasih Gusti Allah 2 kali. Sering gitu. Idul Adha dikasih 2 kali. Dulu malah tukaran. Coba tanyakan bakul kambing itu. Aku seneng sekarang nggak payah, besok masih ada Id. Gusti Allah itu apian,
ngapuronan. Sedangkan manusia itu gak kenean. Ngomong kini guyon tersinggung. Ya, tersinggung. Kita itu keliru. Kalau Gusti Allah ya ngati-ngati ya iya, tapi mbek manusia harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena manusia itu gak kenean. Sekarang kan berbalik. Metenteng. Nek kepengen ngepas mau, wah itu menistakan Allah, menistakan Rasulullah, menistakan ulama, kabeh dinistakno. Dia begitu itu menyakitkan orang. Sambil miso. Gusti Allah itu hobi. Kalau Ramadan sampai doanya bagaimana? Ramadan doanya biasanya kayak Kanjeng Nabi. Kalau bulan puasa itu kan kalau mencari waktu asral awakhir itu ketika mau mencari Raitul Qadar itu apa yang kamu baca? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa itu artinya apa? Hobinya Gusti Allah mengampuni. Tuhibbu itu menyukai. Jadi bahkan ada riwayat seandainya orang 7,5 miliar di dunia ini kok apik kabeh gak tahu salah. Itu malah dihapuskan sama Gusti Allah. Disikat kabeh digenti manusa sing iso dosa. Biar Tuhan bisa ngapura dosa. Karena saking hobinya ngapura. Tapi kalau manusia, masya Allah, wong kesalah itu njaluk ngapura saja angel, apa meneh ngapura? Itu ngenteni bodoh. Njaluk ngapura ngenteni bodoh, ngapura wong yo ngenteni bodoh. Itu ya. Jadi itu hanya untuk kita hati-hati kepada manusia. Tapi ya jauh tersak enake mbek Gusti Allah juga jangan ya. Mahabbah kelihatannya yang dimaksud ini mahabbah bukan mahabbah manusia ini. Iya toh? Kelihatan dia bawa referensi tadi. Oke, itu mahabbah kepada Allah kan maksudnya. Ya. Terus mahabbah di Allah itu baca di depan Quran yang paling depan itu ada Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau mengatakan cinta kepada Allah, kalau betul-betul kamu cinta kepada Allah, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan menyintaimu dan akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan. Itu isinya obrolan saya tadi kan begitu. Jadi karena kita banyak dosa, kita mendekat kepada Kanjeng Rasul sallallahu mengikuti apa jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dicintai Allah, caranya satu-satunya mengikuti Rasulnya. Ya, saya kira saya mohon maaf tak. Ini saya itu lebih tua dari ayah saya, lebih tua dari kakak saya, jauh lebih tua dari Cak Nun. Jadi ini saya sudah greges-greges ini. Sebelum saya masuk angin, saya pamit, selamat untuk dengan semua. Saya doakan Anda semua nanti diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.